Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Sigit Prabowo dalam kesempatan podcast Baguda. Edisi kali ini akan saya angkat tema tentang alokasi dana desa. Alokasi dana desa itu yang biasa disebut istilahnya itu ADD, itu merupakan salah satu sumber dana yang ada dalam APBDes. Jadi sumber pendanaan untuk desa. Jadi yang berasal dari APBD kabupaten atau kota. Bersama kita telah hadir dua orang narasumber. Beliau-beliau ini yang selama ini mengelola penyaluran ADD ke seluruh desa di Purbalingga yang jumlahnya 224 desa. Jadi 224 desa di Purbalingga itu penyaluran ADD-nya ada di bidang anggaran dan pengelolaan dana transfer yang dikelola oleh Bapak Tindar Anton Hermawan sebagai narasumber kita dan Bapak Teguh Pratomo SE. Nah ini langsung saja dengan Pak Lindar Anton Hermawan nih, tentang alokasi dana desa. Alokasi dana desa ini kebijakan pemerintah untuk pembangunan di desa, untuk mendukung pembangunan di desa ya. Ini apa ini yang melatar belakangi hingga munculnya kebijakan alokasi dana desa? Jadi dalam APBD kita terdapat dua kelompok belanja transfer yang meliputi belanja bantuan keuangan yang terdiri dari alokasi dana desa, kemudian dana desa dan bantuan keuangan yang bersifat sebagai pemerintah desa. Kemudian kelompok berikutnya adalah belanja bagi hasil yang meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bagi hasil retribusi daerah. Untuk latar belakang mengapa ADD dianggarkan itu antara lain yang menjadi permasalahan di masa lampau itu adalah terkonsentrasinya pengelolaan keuangan negara itu lebih kepada di kementerian ya, di kementerian, lembaga dan instansi vertikal, hingga terlalu minimnya pengelolaan yang ada di pemerintah desa. Juga ini sekaligus sebagai wujud dari kebijakan desentralisasi fiskal oleh pemerintah. Demikian. Nah, kebijakan ini kan berarti akan mempengaruhi karena ada perubahan alur anggaran gitu, dari yang semula ada di pusat sekarang bahkan desa pun langsung diputuskan, jadi diambilkan langsung, harus disisihkan dari APBD. Tentu ini akan membuat ada pengaruh baik secara nasional, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa. Jadi pengaruh yang paling dirasakan itu apa dengan adanya kebijakan alokasi dana desa ini? Pengaruh dari sisi di pemerintahan desa, otomatis ADD itu lebih penggunaan pada kebutuhan rutin yang sifatnya kalau orang Jawa bilang itu urusan dapur ya. Itu dapur itu harus ngumpul. Jadi komposisi penggunaannya sendiri untuk ADD banyak digunakan di belanja pegawai yang berupa penghasilan tetap, kades dan perangkat desa. Nah, di sana
siltab ini tentu akan lebih suasana dalam bekerja lebih profesional. Apakah ini salah satu itu sudah dari awal gitu, dari untuk harus untuk siltab, atau karena mungkin kemarin ada kebijakan bahwa perangkat desa itu minimal gajinya atau penghasilannya ada standarnya minimal gitu? Tidak ya? Dulu awalnya di 2014 itu dengan undang-undang nomor 6 adanya undang-undang nomor 6 itu. Kembali lagi tadi yang mengaruh itu ya. Itu pengaruh yang secara lingkup terkecilnya. Dari pengaruh untuk pemerintah kabupaten kota, mungkin pemerintah kabupaten ya, karena kota kan sebagian besar hanya kelurahan mungkin atau sebutan lain. Untuk yang dari pemerintah kabupaten ada pengaruh positif maupun ada pengaruh yang agak kurang enak juga ini. Kalau yang pengaruh positif ya jadi beban tugas dari pemerintah kabupaten yang harus melaksanakan pembangunan sampai ke ujung-ujung desa itu setidaknya akan terkurangi di sana. Karena adanya penggelontoran. Jadi untuk penggunanya sendiri kan tidak melulu untuk siltab saja ya, karena masih dimungkinkan itu untuk pembangunan yang lainnya. Ya mungkin akan pas agak lebih detail ya nanti. Untuk Purbalingga ini kan ada 244 desa. 224, maaf salah. 224 desa. Itu dengan total minimal 10%, apakah itu sudah terpenuhi sebelum nanti ke ini ya, dari yang selama ini nih? Kalau berbicara terpenuhi pasti hal yang Insya Allah Mas terpenuhi. Kalau insya Allah ya kayaknya sulit kalau dari Enggak, untuk yang 10%-nya ini loh, yang minimal 10% Iya. sudah ya? Kalau 10% Dari APBD? Dari dana perimbangan itu sih. Yang dari dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus itu sudah masuk ya? selama ini Purbalingga selalu di atas 10%. batasan yang ditentukan. Oh, anjir. Bahkan kayaknya tahun ini jauh lebih. Sekitar 13-an kalau Oh, salah. iya, iya. Kemudian satu lagi pengaruh yang secara nasional. Ini kan nanti ada penggelontoran dana cukup besar ya, kalau Purbalingga itu sekitar 128 ya, 128 miliaran nanti. Itu Hanya pasti untuk alokasi dana desa. iya untuk 2023 ini pasti itu akan banyak memberikan efek yang multiplier efek ekonomi. Gelontor satu desa ini pendapatan aparatur di Pemdes akan naik, otomatis kan belanja mereka akan terdongkrak juga dan roda perekonomian akan sangat. Tentunya pengaruhnya dengan desa nantinya akan besar ya. Nah, Tinggal bagaimana mengelolanya dan monitoringnya mungkin ya, itu nanti di ranahnya yang lain untuk monitoring, kalau ya itu untuk pengawasan dan lain. Nah, ini untuk Mas Teguh nih, Pak Teguh lah ya, Mas Teguh lah ya enaknya lah Om. kayaknya Masih- masih sering sekali Sering sekali nih Ki. gitu. Enggak ada, masih anu lah, mungkin next di itu ya masih banyak penggemar lah ya, banyak fansnya. Keras ini masalahnya. Oh, iya. Ya beginilah. Ini loh dasar hukumnya itu tentang alokasi dana desa itu. Kalau Ini udah berjalan kan, tapi pasti ada ininya lah, ada dasar hukumnya ini. kalau yang tahun 2023 itu alokasinya ditata cara mengalokasikan pembagian penyaluran dan penggunaan ADD dalam Pergub nomor 141 tahun 2023. Dan ini kalau naik lagi ke atas dasarnya ya dari Permendagri, dari PP, terakhir itu PP nomor 11 tahun 2021. Ini perubahan terakhir PP nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 2014. Nah, sebenarnya ini pangkal aturannya ini di sini di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang di sana sudah jelas-jelas menyebutkan tentang alokasi dana desa untuk apa dan sebagainya.
dari tentunya kan dasar hukum itu kan dari tahun ini kan sudah bermulai dari 2014 nih. Dari 2014 sampai sekarang kan tentu ada banyak sekali dinamikanya, mungkin mulai peraturannya tentang penganggaran, terus apa saja yang boleh dibiayai, apa yang tidak boleh dibiayai dari alokasi dana desa, itu kan banyak sekali mungkin ya dinamika perubahannya. Secara singkat, sebelum 2014 itu kan ADD sebenarnya sudah ada. Oh iya. Itu yang tadi disampaikan Mas Santo bahwa itu yang digunakan untuk empat bidang itu sebetulnya 2014. Baru kemudian tahun 2014 dengan UU nomor 6 itu sudah jelas ada mandat bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa itu dibiayai oleh ADD. Sebelum 2014 penghasilan tetap di Purbalingga itu ada, di bantuan keuangan itu ada sebetulnya bantuan penghasilan tetap dan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa itu ada sendiri, bukan di ADD. Tapi bukan dari ADD, bukan dari ya? ADD. Belum sama tetap dari APBD. Dan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 itu kemudian memerintahkan kalau siltap itu harus didanai dari ADD. Memang 2014 itu Purbalingga belum menetapkan itu, baru setelah itu dengan munculnya PP kemudian itu mulai dirumuskan itu pertama 2015an, mungkin 2015an itu siltap masuk. Nah, konsekuensinya dengan adanya siltap masuk ke ADD memang yang tadinya 3 bidang yang lain, yang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan ini porsinya agak besar. Nah, karena ada siltap itu menyedot ke bidang pemerintahan. Iya, ya ke penyelenggaraan pemerintahan itu menyedot 50% lebih dari ADD. 60 sampai 70-an itu tersedot untuk siltap, sehingga sisanya yang 30% itu baru untuk 3 bidang yang lain. Bahkan selain siltap kan itu ada ATK, penyelenggaraan operasional masih ada, itu masuk pemerintahan. Iya, masih ada juga gitu. Dan kemudian perkembangan berikutnya ketika ada aturan tentang jaminan sosial itu yang harus ditanggung oleh pemberi kerja, itu pun akhirnya diakomodir oleh ADD karena memang jaminan sosial ini berupa apa ya? Yang premi BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerjaan. Iya. Cuma yang untuk ADD itu masih pakai BPJS, yang diakomodir hanya masih BPJS kesehatan. Itu akhirnya itu juga masuk di ADD juga. Apakah hanya itu saja yang perkembangan sampai berarti porsinya sekarang berarti kalau 2023 ini ya? Berarti itu hampir 70% tadi ya untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan. Kalau itu soal penggunanya yang ada perkembangan. Kemudian soal mekanisme penyalurannya juga kita ada perubahan. Di samping dulu pada waktu itu kita mulai mencoba menyederhanakan syarat-syarat dokumen-dokumen, syarat-syarat penyaluran. Mulai tahun 2022 mekanisme penyalurannya kita lakukan rutin setiap bulan. Sebelumnya kan dalam 3 tahap, 40, 20, bahkan 3 termin gitu ya. Iya, 3 termin. Bahkan dulu ada komposisi yang berbeda, tidak 40, 20. Dan kemudian tahun 2022 kemarin kita mulai menyalurkan ADD setiap bulan rutin. Dasarnya ya karena ADD ini sebagai sumber dana di desa untuk pembangunan di desa, dan harusnya kan itu memang terkait dengan belanja rutin di desa, sehingga kita salurkan rutin setiap bulan. Untuk jumlahnya ini dari tahun ke tahun kan mengalami perubahan atau tetap atau secara persentase ya. Kalau secara persentase kan minimal 10%. Tapi terpenuhi semua. Tetapi untuk nominalnya itu untuk dana transfer yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu dikurangi DAK kan ada fluktuasi. Nah ini untuk desa itu ikut berfluktuasi atau trennya tetap dan malah naik gitu? Tetap Secara nominal ya. Desa tetap
Saya pikir tetap yang 10% itu kan tetap Iya, terpenuhi ya. Ini komitmen dari pemerintah kabupaten yang cukup tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan alokasi dana desa untuk menghindari kondisi yang mungkin kayak pasca COVID kemarin Ya, betul. justru malah ada Persentase naik. Secara nominal naik nih. Secara nominal naik, tapi secara persentase Persentase pun naik. naik. Oh iya, naik. Ya, ya. Tahun 2023 ini kan 128 miliar sekian 011 829 218 miliar 11.829.000. Tahun 2022 itu hanya 120 miliar, 8 miliar sendiri kenaikannya. 8 miliar, hampir 8 miliar nih. itu luar biasa mas kalau untuk bikin. Tapi kan 8 miliar itu kan dibagi 224 desa nih. Iya. Secara merata kan ada rumusnya, ada iya ya. Ya. Ini tadi sudah disampaikan sampai dengan perkembangan pengalokasiannya, penyalurannya lah ya, dari yang mulai semula 3 termin, terus untuk memenuhi kebutuhan siltap kepala desa dan perangkatnya, hingga akhirnya 2 tahun terakhir ini 2022 dan 2023 hampir setiap bulan dilaksanakan penyalurannya. Memang Iya, itu seluruh desa pasti akan menyalurkan. Tetap tergantung permohonan penyaluran dari desa. Sebetulnya kita sudah mengakomodir itu, seandainya desa mau menyalurkan setiap bulan, ya sepanjang persyaratannya terpenuhi akan kita salurkan. Tapi kan berarti tergantung desanya ya. ya Desanya rajin ya setiap bulan cair. cair. Kalau desanya agak ya gitu. kurang rajin lah ya istilahnya, apa ya? Kemarin bulan Juli Bisa sekaligus 224 itu 100% satu bulan itu ya. Iya, 1 bulan itu. Berarti sudah. Tapi bulan Agustus ada yang tercacar lagi. Oh, berarti di sana lah, ini di tingkat desa masih menemukan ya, kalau dibilang kendala yang 2 tahun kan mungkin ya masih saat masa-masa belajar lah ya. Semoga nanti ya semakin tahun 2 tahun ke tahun ketiga diharapkan sudah tidak ada yang tercacar ya. Padahal gini ya, Mas Teguh juga ya, itu kan inovasi atau perubahan pola penyaluran itu kan juga berubah di dokumen-dokumennya juga Dokumen-dokumennya berubah. itu merupakan kemarin kebijakan Perubahannya ini dokumen yang ini semakin banyak atau Semakin sedikit. sedikit? sederhana. Disederhanakan ya Iya. perubahan ya. Setiap bulan kan hanya laporan dan kwitansi. Nah, Laporan penggunaan bulan sebelumnya dan kwitansi. Kecuali bulan Februari itu memang harus melampirkan APBDes. Oh, karena tahun sebelumnya mungkin ya. Iya. APBDes tahun. Oh, tahun ini. Tahun ini APBDes harus dilampirkan, tapi bulan-bulan lainnya itu cuma laporan penggunaan dan Itu dan untuk bulan kwitansi. Februari ya dengan APBDes, bukan Januari gitu. Bukan. Berarti biasanya kan kalau itu kan di bulan Januari harus menyalurkan APBDes anggaran yang lalu. Ini enggak ya di bulan belum ya. Masih Karena pada kenyataannya masih ada desa-desa yang belum ya penetapan. Ya. Tapi Itu juga dinamika di desa kan. catatan juga bahwa sekalipun dokumen itu kita sederhanakan, oke. Tapi akuntabilitas dari dokumen itu tetap kan ya Mas ya, tetap kita jaga secara berjenjang gitu kan. Kita berusaha untuk memfungsikan di masing-masing level penyaluran penyampaian permohonan itu. Ini berarti intinya yang sampai dengan 2023 semester pertama nih sampai bulan Agustus malah ya Kemarin sudah bulan Agustus. cuma ya itu belum 224 desa. Nah, itu ada evaluasinya, ada kendala-kendala di tingkat yang dirasakan oleh Bapeda,
atau yang dilihat oleh Bapeda di desa itu apa itu Mas Anton ini? Yang itu. Kalau kendala kadang kita kan di ujung ini ya, kita juga mesti berkoordinasi dan beberapa kali kita juga saat ada kegiatan di desa kita pasti diundang dari Dinpermasdes karena ini kan ranahnya di SKPSN-nya Dinpermasdes. Di sana kadang kita diberikan dalam satu kegiatan desa, kita juga di situ kita coba terutama desa-desa kan kita lihat juga ini desa yang beberapa kali agak terhambat. Jadi kan bikin list lah ya desa-desa yang punya masalah masing-masing lah ya. Ada list lah ya gitu ya. Ada, terus juga kita kelihatan toh dia saat lagi mengacu dari Dinpermasdes maju ke kita kan memang sudah disebutkan ini beberapa desa yang diajukan sistemnya berapa. Dari hasil kita komunikasi dan kita coba tanyakan konfirmasi ke Pemdes yang sudah dikenalkan itu antara lain kendala di SDM mereka yang dia sampaikan katanya terbatas gitu kan. Padahal kalau kita lihat sebenarnya dari kuantitas, dari keterpenuhan. Bukannya tahun 2022 kalau tidak salah ya, 2022 atau 2021 ya, yang pemenuhan seluruh perangkat desa itu loh. Itu berarti kan harusnya kan tidak ada ini masalah ya, sumber daya manusianya sudah diisi semua gitu loh yang perangkat desa ya. Harusnya demikian, tapi yang tetap aja ternyata masih ada kendala lah ya. Atau bahkan Mas Teguh suatu ketika juga pernah ada keluhan dari Pak Kadesnya langsung menyampaikan gitu ya bahwa ini apa ini yang menangani ya itu juga one man show. Showman itu ya. Showman itu spidol. Tidak boleh sebut merek. Ya, kan ketemu masalah itu ya. Pernah tidak memberikan saran ke desa itu? Paling tidak lah ini dimulai misalnya. Apa sarannya gitu loh ya untuk dilaksanakan desa? Sebenarnya kalau itu sih berjenjang ya Mas. Maksudnya kita bisa ke Dinpermasdes dulu, koordinasinya kan Dinpermasdes. Oh iya, leading sektornya ya. Nanti biar Dinpermasdes yang teman-teman. Tapi kadang-kadang juga mungkin dalam situasi informal kita kan juga ketemu dengan teman-teman dari kecamatan atau bahkan langsung dari perangkat desa ya kita sampaikan saja. Ya intinya kan maksudnya terus kita sudah Pemda sudah memberi kesempatan setiap bulan dengan persyaratan yang sebetulnya relatif disederhanakan. Ya. Mungkin sih jangan disederhanakan lah ya, kata-kata disesuaikan supaya lebih mudah gitu. Ya. Biar diksinya agak halus gitu. Disesuaikan. Tapi di lapangan tetap bisa ketemu ya. Disesuaikan agak lebih mudah. Nah, itu kan tidak dimudahkan. Oh, berarti kan kalau saran kan usaha untuk perbaikan di sisi ya desa ya. Untuk yang di Bapeda sendiri, apakah sudah ada usaha untuk perbaikan sistem atau apa, atau mungkin ada inovasi-inovasi yang sudah dilakukan atau berjalan? Kalau inovasi yang dalam rangka percepatan itu memang sudah direncanakan. Untuk tahap awalnya ini kita untuk monitoringnya, biar kita monitoringnya itu lebih sistematis. Mengajukan permohonan dan kita berkomunikasi mohon bantuan ke Dinkominfo terkait sistem monitoring dana transfer. Kalau menyebutnya itu aplikasi apa ya? Monata. Kalau modal kelihatannya terlalu tim ya. Kita inginnya juga sehat sama para bergas. Amin. Ya itu ya lah ya. Tetap selain saran motif monitoring di sisi Bapeda juga berusaha untuk ini ya melakukan inovasi, terus melakukan koordinasi dengan Dinpermasdes sebagai leading sektornya nih.
Jadi hasil bincang-bincang kita yang sebentar ini ya tentang alokasi dana desa itu untuk Kabupaten Purbalingga ini ternyata ya sudah berjalan relatif baik, mulai dari minimal alokasi dananya itu sudah terpenuhi lebih dari 10% malah ya. 2023 itu 128 miliar itu hampir 13% dari dana perimbangan yang dikurangi dengan dana alokasi khusus. Kemudian penyaluran yang semula 3 termin sekarang menjadi setiap bulan. Saya disesuaikan ini udah lebih baik lah ya untuk desa lah ya. Untuk desa ini sudah lebih baik. Terus monitoring yang dilaksanakan bersama dengan Dinpermasdes Ribbon Sektornya ini udah cukup bagus ini kayaknya udah untuk keberlangsungan alokasi dana desa di Kabupaten Purbalingga sudah cukup berjalan dengan baik ya. Mungkin ya kedepannya ada gambaran dari narasumber berdua ini, mungkin ada yang bisa memberikan gambaran langkah apa gitu loh yang kira-kira bisa untuk bukan mempermudah tapi agar perbaikan ini bisa menjadikan alokasi dana desa itu seperti tadi bisa cair setiap bulan. Itu mungkin ada saran perbaikan. Itu yang tadi kita sampaikan di aplikasi itu kan sebenarnya kalau saat ini tahapan monitoring. Pada saatnya kita kan juga ini punya sebelah ini ya, yang dana desa itu kan juga di aplikasi OMSPAN itu. Itu sudah monitoring ya pengelolaan arahnya nanti inovasinya seperti itu ya. Yaitu ke sana jadi dokumen nanti karena tidak ya kalau sekarang ini memang seperti ini masih ya. Inspirasinya dari OMSPAN itu pengelolaan dana desa itu kan mungkin perlu studi tiru dengan OMSPAN ya. Iya. Ke Jakarta bisa seperti itu ya. Bisa itu nanti di aplikasinya seperti apa? Iya, bersama dikomunikasikan dengan tim Kominfo itu mungkin ya nanti ke depan. Kira-kira desa itu tidak perlu kesana kemari menyerahkan dokumen ke kecamatan nanti ke Dinpermasdes. Sehingga sudah langsung di desa saja semua pakai teknologi, dokumen naik ke kecamatan, naik ke Dinpermasdes, verifikasi. Ya. Harapannya seperti itu ya. Dan kalau yang lain yang klasik itu perlu nggak kita harus ke sana, kita temankan ke desa, nginep desa gitu untuk rupiah atau nginep di kecamatan undang gitu untuk lebih karena di masing-masing level ini pun terutama maaf ya di kecamatan ini kan memang di sana tugasnya pasti banyak gitu kan. Karena kalau kemarin kita lihat itu ya terhenti satu kecamatan penuh gitu kan. Padahal kan mestinya satu kecamatan itu ada beberapa desa. Sebenarnya itu beberapa desa itu bisa langsung diajukan sebagian itu ada perbedaan apa ya? Perbedaan persepsi ya, perbedaan persepsi. Satu kecamatan ya maju bersama-sama. Padahal sebenarnya kan tidak harus seperti itu ya. Itu jiwa korsa mungkin. Ya, mungkin jiwa korsa. Tapi akhirnya yang kasihan yang kasih kasih. Nah, yang mungkin yang desa yang setempat lah nanti toh juga ditunggu gitu kan bareng dengan yang lain. Barangkali itu juga masalah perlu komunikasi lebih intens dengan pencerahan gitu ya Mas. Mungkin dari selain tadi inovasi IT ini mungkin yang perang daratnya ini nanti dirancang itu lah ya. Pencerahan dengan sentuhan halus ya Mas ya.
Penuh Harus kasih khusus sayang. mungkin Mas Teguh itu penuh kasih sayang. Mungkin lebih berpengalaman Mas Teguh. Iya, di dunia yang lain lah ya, bukan di dunia sih, di dunia yang lain gitu. Oke. Oke, terima kasih semua atas kehadirannya. Kembali kasih. Ini apa ya? Saya sedikit pemirsa ini podcast Baguda. Mungkin sedikit saya ada catatan nih bahwa alokasi dana desa itu merupakan kewajiban pemerintah kabupaten yang harus menyiapkan dana sebagian minimal 10% dari dana perimbangan yang dikurangi dengan dana alokasi khusus. Kemudian penyalurannya itu yang semula ada dinamika dalam penyalurannya, yaitu yang semula mulai 3 termin terakhir 2 tahun terakhir ini menjadi setiap bulan atau rutin setiap bulan. Jadi semakin ke sini alokasi dana desa pengelolaannya diharapkan semakin baik, ada cara yang dicoba baik oleh tim Permades, oleh Baguda agar semakin istilahnya bukan menyederhanakan gitu, semakin ringkas. Jadi walaupun ringkas, dokumen-dokumen itu harus tetap lengkap. Kemudian di sisi Baguda sudah ada inovasi-inovasi yang sudah dan akan dilaksanakan. Harapannya dengan inovasi-inovasi ini nanti akan mempermudah semuanya. Dana dari pusat turun ke daerah, ke kabupaten, kemudian disalurkan ke desa untuk kemakmuran desa. Jadi tumbuh. Jadi pembangunan itu tumbuh bareng-bareng dari desa, kabupaten, naiknya lagi ke provinsi dan efeknya nanti ke negeri kita tercinta Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Mas Lindar Anton saya sama Mas Teguh. Salam berwira. Salam berwira. Apa dulu? Makan mie ayam di Ternate. Kalau di Denpasar kan nanti kita jalan ke sana. Urusan ada ADD, urusan ADD ini ada di PDT. Oke. Cakep. Baru kali ini nih. Ada yang lain, Om. Salam berwira para pemirsa. Salam perwira.